Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah Huta Barat. Di video kali ini, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Silakan perhatikan video ini sampai selesai dan pastikan kalian paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Baiklah, kita mulai dari struktur tumbuhan. Tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Baiklah anak-anak, kita mulai dari organ akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuhnya ke arah pusat bumi atau menuju air, warnanya tidak hijau, yaitu berwarna keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar sistem perakaran? Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar, terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Fungsi akar. Fungsi akar yang pertama untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Yang kedua, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Yang ketiga, untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang keempat, untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas. Pada beberapa tumbuhan, akar dapat mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya, singkong dan bengkuang. Selain itu, akar juga dapat termodifikasi sehingga berfungsi untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas. Contohnya pada tumbuhan bakau. Organ yang kedua yaitu batang. Pada umumnya, batang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang biasanya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau disebut juga dengan internodus, kemudian masing-masingnya dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Nah, pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Tahukah kalian apa perbedaan struktur luar batang tumbuhan monokotil dan dikotil? Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan berikut ini. Coba kamu amati dari batang tumbuhan monokotil dan batang tumbuhan dikotil. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas. Terlihat pada gambar di bagian kiri. Sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batangnya tidak terlihat jelas. Nah, kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan. Berikut ini adalah fungsi batang,
Yang pertama, menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Yang kedua, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Yang ketiga, sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang keempat, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Misalnya pada tumbuhan tebu dan kentang, juga rimpang kunyit. Baik, kita lanjutkan di organ daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Pada bagian sebelumnya, kamu telah mempelajari bahwa sistem perakaran dan batang antara tumbuhan monokotil dan dikotil itu berbeda. Demikian pula dengan daun. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Ada perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil atau dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjari atau menyirip. Kalian bisa perhatikan pada gambar berikut ini ya. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain 1. Sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai bahan baku dalam fotosintesis. Yang kedua, mengatur penguapan air atau transpirasi. Dan yang ketiga, sebagai pernafasan tumbuhan atau respirasi tumbuhan. Organ yang keempat yaitu bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga terdiri atas tangkai, kelopak, dan mahkota. Sedangkan alat reproduksi bunga terdiri dari benang sari dan putik. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut dengan bunga lengkap, sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut dengan bunga tidak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga yang demikian disebut dengan bunga sempurna. Tapi ada juga bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga, benang sari saja atau putiknya saja. Bunga yang demikian disebut dengan bunga tidak sempurna. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil memiliki bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berjumlah kelipatan 3. Pada tumbuhan dikotil memiliki bagian-bagian bunga
yang berjumlah kelipatan 4 atau kelipatan 5. Pernahkah kalian memakan buah mangga atau buah yang lain? Sekarang perhatikan gambar yang ibu tampilkan ini. Ketika kalian makan buah, biasanya di dalamnya juga terdapat biji. Tahukah kalian dari mana buah dan biji itu berasal? Masih ingat nggak bagian-bagian dari bunga yang ibu jelaskan tadi? Salah satu bagian dari bunga yaitu putik. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut dengan bakal buah, kemudian bagian yang memanjang disebut dengan tangkai putik, dan bagian kepala putik. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Baiklah, demikian video kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.